Halo, shalom, selamat menikmati anugerah berkat Tuhan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus. Salam, Bapak Ibu Saudara semua yang diberkati Tuhan. Saudara, saya mau mengajak Bapak Ibu merenungkan kebenaran firman Tuhan. Saudara, dalam Galatia 1 ayat yang ke-6 dan seterusnya dikatakan tentang hanya ada satu Injil. Perikop dari LAI memberi judul hanya ada satu Injil. Saya bacakan buat saudara buat apa yang hari-hari ini sedang terjadi. Dikatakan, aku heran bahwa kamu begitu lekas berbalik daripada Dia yang oleh kasih karunia Kristus telah memanggil kamu dari mengikuti suatu Injil lain. Jadi ada Injil yang lain yang bermunculan. Dan tentunya Injil lain ini sebenarnya tidak memberitakan seperti yang para rasul beritakan. Ayat 7, yang sebenarnya bukan Injil. Hanya ada orang yang mengacaukan kamu dan yang bermaksud untuk memutarbalikkan Injil Kristus. Ayat 8, tetapi sekalipun kami atau seorang malaikat dari surga yang memberitakan kepada kamu suatu Injil yang berbeda dengan Injil yang telah kami beritakan kepadamu, terkutuklah dia. Saudara, Rasul Paulus jelas memberikan suratnya kepada jemaat di Galatia, jangan sampai kita mengikuti Injil yang lain. Nah, Injil yang lain ini yang menarik seseorang untuk percaya dari Kristus kepada hal yang lain. Kepada kasih karunia Kristus kepada hal-hal yang lain. Yang artinya saya berkata, percaya kepada Kristus plus dengan hal-hal yang lain supaya orang diselamatkan. Nah, saudara, saya mau menegaskan sekali lagi bahwa kita diselamatkan oleh kasih karunia. Sola gratia. Oleh kasih karunia Allah. Lalu yang kedua, kita diselamatkan, kita menerima keselamatan itu dengan iman. Sola fide. Dengan iman, your faith, imanmu. Maka orang benar hidup karena percayanya. Saudara, penting untuk kita ngerti tentang iman. Maka saudara, kalau kita tidak percaya Kristus, bagaimana mungkin kita disebut sebagai bagian dalam anak-anak Kristus? Tidak mungkin. Kristus mati untuk semua orang, semua manusia. Tetapi siapa yang diselamatkan atau mereka yang mengalami penebusan adalah mereka yang mau datang dan menerima karya keselamatan itu, karya penebusan itu. Katakan amin. Yang ketiga, saudara, keselamatan kita ada di dalam Kristus Yesus. Solus Kristus. Saudara, di dalam Kristus. Maka selalu saya membawa Bapak Ibu Saudara untuk kita menyadari bahwa kita diselamatkan itu karena kita di dalam Kristus. Maka Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Ia memberikan anaknya yang tunggal supaya setiap orang yang percaya. Amin. Saudara, yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, dimulai adalah inisiatif Allah menyelamatkan manusia. Jadi manusia tidak bisa menyelamatkan dengan dirinya, dengan kebaikannya, amal baiknya. Nggak mungkin. Bahkan di dalam Yesaya, Bapak bisa cek nanti, dikatakan bahwa kesalehan manusia atau kebenaran manusia itu seperti kain kotor. Manusia itu nggak mungkin bisa selamat dengan perbuatan baiknya. Jadi saudara, semua manusia itu ada dalam kutuk dosa. Maka kenapa Yesus Kristus datang ke dunia? Dia yang adalah Allah, rela mengambil rupa manusia, mengosongkan dirinya, yang tidak menganggap kesetaraannya dengan Allah, menjadi manusia taat sampai mati untuk menebus dosa manusia. Saudara, Alkitab jelas berkata tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Nah, darah siapa yang bisa mengampuni dosa manusia? Hanya darah yang tak bercacat celah. Darah manusia sudah berdosa, maka Allah sendiri yang turun. Ini bicara apa? Anugerah Tuhan yang besar. Maka saudara, dikatakan selanjutnya, itu bukan hasil usahamu.
Jadi kalau saudara hari ini ada banyak pengajaran yang berkata, orang baik juga pasti diselamatkan. Saya percaya bahwa gini, Pak. Kebaikan manusia tidak pernah bisa menyelamatkan orang. Tapi keselamatan yang kita terima adalah anugerah. Karena ada seseorang, pribadi Yesus, yang sudah mati dan menggantikan semua hukuman kita. Dan memberikan keselamatannya. Anugerah kan sesuatu yang gak layak kita terima, tapi diberikan buat kita. Bagian itu terjadi ketika kita percaya di dalamnya. Nah, saudara, Rasul Paulus mengingatkan jangan ikut pada Injil yang lain, yang sebenarnya bukan Injil. Saudara, saya percaya bahwa dunia ini akan bisa dimenangkan oleh kasih Kristus. Amin. Tapi kita tidak boleh berkompromi. Ada banyak orang berpikir bertoleransi, tapi sebenarnya ada banyak orang Kristen, mereka justru berkompromi atau menurunkan standar yang harusnya kita berani untuk menyatakan kepada dunia. Kalau ada orang berkata, Yesus datang tidak bawa agama, Pak. Betul. Yesus tidak pernah mendirikan agama. Tapi justru pengikut-pengikut Kristus pada mulanya mereka disebut di Antiokhia sebagai Kristianos, pengikut Kristus. Maka itu akhirnya orang disebut sebagai Kristen. Jadi kalau kita ngomong kita pengikut Kristus, berarti adalah orang yang percaya kepada pengajarannya Kristus, bukan kepada yang lain. Kalau hari ini ada banyak hal yang membingungkan, justru di sanalah sebenarnya kita harus kembali kepada Injil yang sejati. Baca Alkitab, saudara. Saudara, terlalu banyak hal-hal yang bisa menyesatkan kita. Buat saya, Alkitab adalah kebenaran mutlak. Apa yang tertulis, apa yang ada di sana, saudara hidupi, saudara percayai. Sudah ribuan tahun orang ingin menghancurkan atau ingin memfitnah, tapi semua akan dapat digagalkan karena Alkitab, firman yang adalah kebenaran itu sendiri. Amin. Jadi kita dibenarkan, Bapak Ibu. Kita bukan karena kebaikan kita, tapi ada kata dikaiosune, sebuah kebenaran yang dianugerahkan kepada kita. Jadi percayalah Bapak Ibu yang ada di dalam Yesus Kristus, saudara punya jaminan keselamatan, saudara punya jaminan hidup yang kekal. Jadi tetaplah hidup dalam kekristenan kita yang sejati. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. God bless you all.